Suara ibu memotong udara rumah kayu sederhana seperti pecahan kaca. Dia berhutang pada kita. Danu. Setiap rupiahnya. Danu tidak bertanya apa maksudnya. Dia hanya menjulang di depanku. Tatapannya sekeras baja. Kamu akan bayar, gerutunya. 2 tahun kemudian. Saat printer di kantorku mulai mengeluarkan catatan bank lama bertuliskan nama mereka. Aku sadar alam semesta punya buku catatannya sendiri dan buku catatanku akan seimbang. Namaku Laras Wijaya dan di usia 29 tahun aku adalah makhluk dari tempat yang aku sumpah takkan pernah kulihat lagi. Desa Garut, Jawa Tengah. Bukan desa yang lewat di jalan menuju kota besar. Ini adalah tujuan akhir. Pulau kecil berdebu di lautan sawah padi dan tebu. Langitnya terlalu luas. Kehidupannya terlalu sempit. Angin membawa bisikan dari ujung jalan utama lebih cepat daripada sinyal HP. Dan sejarah setiap orang menjadi milik bersama. Buku robek yang diedarkan dari warung kopi, kantor pos, sampai masjid Jumat. Mereka tahu ceritaku. Atau setidaknya versi yang mereka nyaman dengan. Cerita anaknya Bu Siti yang kabur. Ibu Siti sudah 20 tahun jadi tukang warung sembako di pasar desa. Duduk di bangku kayu di belakang meja kasir nomor 3. Aku ingat kelelahan permanen di sekitar matanya. Garis bibir tipis yang hanya melunak saat menghitung uang. Bagi dia, hidup adalah transaksi. Barang yang harus discan dan dijumlah. Aku adalah barang termahal yang pernah dia beli. Beban bulanan yang tak pernah dia lewatkan untuk mengeluh. Kamu makan habis rumah kita. Laras, desahnya. Suaranya serak karena rokok murah dan dendam. Cintanya. Kalau pernah ada. Terkubur di bawah lapisan pengorbanan yang dia klaim. Aku bukan anaknya. Aku utangnya. Makhluk hidup yang gratis. Setelah ayahku meninggal. Pria pendiam yang kerja sampai mati di pabrik penggilingan padi. Keheningan di rumah kontrakan kami jadi lubang kosong yang tak tertahankan. Bu Siti mengisinya dengan Danu. Pria besar dengan suara menggelegar yang menggetarkan dinding papan murah dan haus minuman keras murah setiap minggu. Dia percaya volume pendapatnya sebanding dengan kebenarannya. Pulang dari kerja serabutan bau keringat, serbuk gergaji, dan arak. Ruang kecil rumah kami menyusut di sekitarnya. Mencekik. Dia menikahi ibuku. Dan dengan begitu dia beli saham atas aset dan liabilitasnya. Aku masuk kolom liabilitas. Malam saat semuanya retak terpatri di ingatanku bukan dengan panas emosi. Tapi kejelasan dingin seperti foto. Aku 17 tahun. Mencoba membaca buku pelajaran di meja formika kecil yang jadi ruang makan. Dapur. Sekaligus meja belajar. Udara pekat bau goreng telur dan badai musim kemarau yang akan datang. Dari kamar mereka. Suara orang tuaku mulai dari gumaman rendah. Prelude biasa badai malam mereka. Topiknya selalu uang. Tagihan listrik. Cicilan motor. Biaya hidup di desa yang memberi sedikit tapi menuntut segalanya. Suara mereka naik. Dua tajam dan jelek tuduhan dan pembelaan. Lalu ku dengar suara ibuku. Bukan lagi keluhan. Tapi jeritan yang menyayat dinding tipis. Dia berhutang pada kita. Danu. Kita kasih makan.
Kita kasih atap selama 17 tahun. Dia berhutang. Pintu kamar terbuka membentur dinding. Danu berdiri di sana. Wajahnya merah padam. Tubuh besarnya memenuhi ambang pintu. Dia tidak memandang ibuku. Dia memandangku. Tak sepatah kata pun. Dia mulai berjalan mendekat. Sepatu kerjanya berdebam di lantai semen. Udara berderak. Dia menjulang di atas meja. Bayangannya menelan cahaya bohlam telanjang. Tangannya menekan meja. Buku jarinya putih. Dan membungkuk dekat. Bau arak asam menyapu wajahku. Kamu dengar ibumu? Geramnya. Suara rendah lebih menyeramkan daripada teriakan. Setiap suap makanan. Setiap helai baju di badanmu. Itu semua utang dan kamu akan bayar. Dia tak menyentuhku. Tak perlu. Kehadirannya adalah kekuatan fisik. Janji kekerasan yang ditahan benang tipis yang aku rasakan bergetar di udara. Aku memandang lewat bahunya. Mencari ibuku. Dia berdiri di ambang kamar. Tangan disilang di dada. Dia tak memandang Danu. Dia memandang titik di dinding jauh. Ekspresinya kosong seperti buku kas yang tertutup. Dia kaki tangan dalam diamnya. Penanda tangan bersama ancamannya. Saat itu dia memalingkan muka. Dan dengan begitu dia memutus tali terakhir yang mengikatku padanya. Malam itu aku tak tidur. Aku menunggu. Mendengar petir di luar dan dengkuran dari kamar mereka. Sampai cahaya abu-abu pertama fajar menyusup lewat jendela dapur yang berminyak. Aku bergerak tanpa suara. Kuambil tas duffel usang dari belakang lemari dan isi dengan barang milikku saja. 3 ganti baju. Buku lusuh. 1,2 juta rupiah tabungan kerja musim panas yang kusimpan di kaos kaki. Aku melintasi ruang tamu kecil. Lewat kursi di mana Danu mendengkur. Lewat ambang pintu tempat ibuku berdiri dan menghukumku dengan tatapannya. Aku buka pintu rumah yang berderit protes. Melangkah ke udara pagi lembab. Tak menoleh ke belakang. Wajah Danu. Mata ibuku yang memaling. Terukir di jiwaku. Luka tak kasat mata yang sakit lebih dari pukulan fisik. Tak ada yang di desa Garut campur tangan. Mereka pasti melihatku berjalan di jalan raya. Bahu membawa tas. Hantu di kabut pagi. Tapi di desa seperti ini, pintu tertutup adalah perbatasan kerajaan. Apa yang terjadi di baliknya urusan keluarga. Bu Siti tetangga sebelah yang kadang kasih kue. Nanti bilang pada orang, aku selalu tahu Bu Siti keras pada anak itu. Pak Pos bilang, sayang sekali. Simpati mereka tak bernilai. Pasif. Tak guna. Diberi setelah transaksi selesai. Mereka lihat asap. Tapi tak pernah panggil pemadam. Mereka hanya nonton terbakar. Di bus. Jauh dari desa. Melihat pemandangan Jawa Tengah yang datar melintas. Aku bersumpah. Janji dingin dan sunyi bukan pada Tuhan atau alam semesta. Tapi pada diriku sendiri. Aku takkan pernah kembali. Aku akan hapus desa Garut. Bu Siti. Danu dari hidupku. Aku akan jadi orang lain. Yang tak berhutang pada siapapun. Tapi ada sumpah yang memang untuk dilanggar. Dan aku akan langgar sumpahku.
Bukan kembali sebagai pengemis atau anak durhaka, tapi sebagai auditor. Mereka pikir aku selamanya gadis ketakutan yang meringkuk di meja dapur. Utang di buku mereka yang bisa ditagih terus. Mereka salah. Aku akan belajar menyeimbangkan buku. Dan aku pastikan mereka bayar lunas dengan bunga. Gadis yang keluar dari rumah kontrakan saat fajar menghilang. Aku pastikan itu. Di Semarang, 250 km barat laut Desa Garut. Anonimitas adalah hadiah terbesar kota. Jalan lurus lebar. Gedung bata sederhana. Orang terlalu sibuk dengan hidup sendiri untuk peduli hidupmu. Tempat sempurna jadi hantu. Aku dapat kerja di perut binatang raksasa. PT Nusantara Logistik. Aku penghitung angka di Departemen Akuntansi Internal. Di kubikel krem lantai 3 gedung kaca baja yang berdengung energi perdagangan konstan. Dunia jadi Grispreadsheet. Lanskap buku besar. Faktur. Rekonsiliasi pembayaran. Angka adalah tempat perlindunganku. Bersih. Mutlak. Tak beremosi. Kolom seimbang atau tidak. Pengeluaran dibenarkan atau tidak. Tak ada abu-abu. Tak ada dendam tersembunyi. Tak ada suara berteriak soal utang. Dalam logika akuntansi yang bisa diprediksi, aku temukan kedamaian dan ketertiban yang dicuri dari masa kecilku. Klik keyboard jadi irama yang menenggelamkan gema masa lalu. Bau toner dan kertas steril jadi obat untuk ingatan arak basi dan goreng telur. Siang untuk perusahaan. Malam untukku. Aku daftar kelas malam di Universitas Negeri Semarang. Mengejar satu hal yang kutahu jadi baju besi dan senjataku, sertifikasi akuntan publik. Kerjanya berat. Keluar kubikel jam 5. Ambil roti dari vending machine. Duduk di kelas neon sampai jam 10. Otakku berenang di kode pajak dan prinsip audit. Kubakar dengan kopi hitam dan amarah dingin yang tak pernah kutunjukkan. Sementara teman sekelas bicara partnership dan ruang pojok. Aku lihat hal berbeda di sertifikat itu. Perisai. Kunci. Cara membangun versi diriku yang tak terganggu. Benteng kompetensi begitu tinggi dan tebal sehingga tak ada orang dari masa laluku bisa sentuh lagi. Hari surat konfirmasi lulus ujian akhir tiba. Aku tak rayakan. Hanya lipat kertas. Masukkan laci meja. Rasakan satu klik kepuasan dingin seperti gerendel terkunci. Bagi rekan kerja. Aku enigma. Dan aku pelihara reputasi itu dengan teliti. Aku Laras Wijaya. Yang pendiam di akuntansi tak pernah lewat deadline. Sopan tapi jauh. Tak pernah cerita keluarga. Tak sebut kampung halaman. Tak ikut minum happy hour. Akhir pekan kosong yang tak kubiarkan mereka warnai. Weekend menyenangkan. Laras, kata mereka Jumat sore. Sama, jawabku. Wajahku topeng menyenangkan yang tak tembus. Makan siang di kubikel. Fokus di layar. Ciptakan tembok tak kasat mata yang tolak obrolan. Mereka tak tahu apa-apa tentangku dan itu keamanan terbesarku. Aku buku kas kosong. File baru. Gadis dari Desa Garut adalah arsip tertutup di sudut pikiranku yang tak pernah kukunjungi. Tapi masa lalu punya cara menagih. Setiap awal bulan, aku jalan ke kantor pos saat istirahat siang dan kirim wesel 4,5 juta rupiah
ke alamat di Desa Garut. Bukan hadiah. Bukan kewajiban anak. Ini tol. Biaya yang kubayar untuk jauhkan hantu. Kubayangkan uang sampai. Ibuku rebut dari kotak surat. Bibir tipisnya melengkung senyum pembenaran. Dia tak pernah telepon terima kasih. Terima kasih berarti hadiah. Dan ini bukan hadiah. Ini cicilan utang tak tertulis. Tak terbayar. Dan palsu. Teleponnya datang sporadis. Biasanya minggu malam saat kewaspadaanku turun dan kesepian apartemen kecil terasa paling tajam. ID penelepon muncul nama desa dan simpul dingin mengerat perutku. Aku selalu angkat. Entah kenapa. Mungkin kebutuhan mengerikan untuk pastikan monster masih di kandang 250 km jauhnya. Suaranya selalu sama. Nada mengeluh siap yang tak berubah 10 tahun. Laras. Ini ibumu. Dia tak tunggu jawaban. Motor Danu butuh ganti mesin. Kamu tahu biayanya berapa? Percakapan tak pernah tentangku. Tak pernah tentang kabarku. Laporan status masalah keuangan mereka yang tak habis. Setiap satu tagihan pasif-agresif langsung ke telingaku. Dan selalu sebelum tutup, kamu tahu. Kamu berhutang pada kami. Laras. Jangan pernah lupa siapa yang kasih makan dan atap saat kamu tak berguna. Jawabanku selalu sama. Suara datar dan tenang. Aku kirim pembayaran. Bu. Belum cukup, bentaknya. Tak pernah cukup. Setelah telepon, tanganku gemetar. Aku berdiri di tengah ruang tamu sunyi dan paksa napas. Di pikiranku aku punya buku kas lain. Bukan uang. Entry berbeda. Item 1. Perlindungan masa kecil. Item 2. Rasa aman di rumah sendiri. Saldo buku kas itu tumbuh setiap telepon. Dan utangnya semua di pihak mereka. Aku pandang sertifikat akuntan publik di dinding dan bisik ke ruang kosong. Hampir waktunya tutup buku. Katalis datang menyamar sebagai merger perusahaan. PT Nusantara Logistik akuisisi kompetitor regional kecil. Dan berbulan-bulan kantor jadi lautan perubahan dan ketidakpastian. Departemen dikonsolidasi. Sistem diintegrasi. Karyawan dikocok seperti kartu. Aku tunduk dan kerja. Kompetensiku yang tenang jadi jangkar andal di badai. Saat debu reda, aku ditawari promosi. Transfer ke kantor pusat-pusat kota dan peran baru senior auditor internal dengan pengawasan cabang regional baru. Dengan gelar baru datang kunci baru. Aku dapat clearance keamanan tertinggi di software akuntansi terintegrasi perusahaan. Dari kubikel baru yang sedikit lebih besar. Aku bisa akses catatan keuangan setiap kantor. Gudang. Dan vendor terdaftar dari Semarang sampai Surabaya. Beberapa minggu pertama aku teliti. Habiskan hari kenal sistem baru. Jalankan laporan diagnostik. Cross-reference daftar vendor cari duplikasi. Hari Selasa sore saat audit rutin penyedia jasa kecil di Jawa Tengah. Dunyaku berhenti. Aku scroll daftar panjang abjad jasa perawatan halaman. Kontraktor pipa. Supplier maintenance. Lalu kulihat. Nama itu melompat dari layar seolah ditulis darah. Wijaya Supplies. Vendor maintenance lokal. Napasku tersangkut.
mouse melayang di nama itu. Jari beku. Pasti kebetulan. Pasti. Tapi lokasi cabang di sebelahnya adalah Desa Garut. Jantungku berdegup lambat berat menentang tulang rusuk. Tangan jadi es. Suara kantor. Telepon berdering. Obrolan pelan. Dengung AC memudar jadi raungan jauh. Hanya layar dan nama itu. Dengan tangan gemetar aku klik profil vendor. Alamat Wijaya Supplies sama persis dengan rumah kontrakan yang aku lari 10 tahun lalu. Nama kontak, Danu Hartono. Masa lalu bukan lagi ingatan. Ia temukan aku. Ia menyusup ke tempat perlindunganku. Benteng angkaku. Mereka tak hanya ambil 4,5 juta rupiah yang aku kirim tiap bulan. Mereka temukan cara mengisap perusahaan yang jadi penyelamatku. Aku pandang nama itu berulang. Danu Hartono. Vendor palsu. Bapak tiriku palsu. Gelombang dingin tajam menyapu. Perasaan setengah ketakutan, setengah kegembiraan mengerikan yang jernih. Buku kas di pikiranku bukan lagi metafor. Audit bukan latihan teori. Alam semesta baru kasih buku catatan. Dan tanganku tak gemetar lagi. Cahaya monitor biru putih steril satu-satunya lampu di kubikelku. Di luar jendela. Semarang gemerlap gerakan. Tapi di dalam. Waktu berhenti. Wijaya Supplies. Nama hantu. Spektrum dari kehidupan terkubur yang kini menghantui dunia logis bersih yang aku bangun teliti. Kejutan awal. Terjun dingin ke masa lalu. Hanya sekejap. Lalu auditor mengambil alih. Tangan yang beku mulai bergerak presisi mantap. Klik. Riwayat pembayaran vendor terbuka. Mataku scan kolom. Otak proses angka otomatis. Angkanya mustahil tinggi. Puluhan juta rupiah per tahun. Mundur hampir 8 tahun untuk maintenance lokal di gudang kecil lalu lintas rendah di Desa Garut. Tak terpikirkan. Bendera merah pertama seperti spanduk berkibar di badai. Pelatihanku aktif. Langkah metodis seperti bernapas. Pertama. Legalitas. Aku buka tab browser baru. Masuk portal OSS Kementerian Hukum dan HAM. Ketik Wijaya Supplies. Tak ada hasil. Coba variasi. Wijaya Maintenance. D. Hartono Supplies. Kosong. Tak ada NIB. Tak ada PT. Tak ada perseorangan. Secara hukum perusahaan tak ada. Hantu. Selanjutnya cek database Dinas Penanaman Modal Kabupaten Garut untuk izin usaha lokal. Lagi buntu. Ini bukan pembukuan buruk. Ini fabrikasi sengaja. Perusahaan cangkang hanya nama dan alamat pos. Alamat 114B Jalan Sungai Berdebu. Alamat lamaku. Penjaraku dulu. Faktur dikirim ke rumah kontrakan berkarat tempat ibuku tuduh aku parasit. Ironi begitu pahit rasanya asam. Mereka ubah rumah masa kecilku jadi markas kejahatan. Aku tarik faktur satu persatu. Salinan digital PDF di server perusahaan. Kerja 3 minggu berikut jadi obsesi malam rahasia. Siang aku Laras Wijaya. Auditor efisien pendiam. Kerjakan tugas rutin dengan akurasi sempurna. Wajah topeng profesional tenang.
Malam apartemen jadi ruang perang. Aku beli printer murah dan papan gabus besar. Tiap malam download bed faktur baru dari Wijaya Supplies dan cetak. Dengung dan klik printer satu-satunya suara di apartemen kecil rapi. Detak mekanis menghitung dosa mereka. Pola muncul cepat. Faktur adalah kelas master penipuan volume tinggi rendah level. Cukup kecil lewat radar cek sistem otomatis. Disetujui manajer cabang yang entah sangat tak kompeten atau dapat kickback. Aku curiga yang pertama. Danu preman. Bukan dalang. Dia andalkan kemalasan. Bukan konspirasi. Ada faktur pembersihan puing parkir 6,5 juta rupiah tanggal 1 dan 15 tiap bulan 6 tahun berturut. Termasuk musim hujan saat parkir banjir. Ada tagihan perbaikan pipa darurat di tanggal low maintenance gudang tak ada masalah. Tagihan liter pembersih lantai industri. Karung garam batu. Kotak lampu pengganti yang tak pernah dipesan. Tak pernah kirim. Tak pernah terima. Aku cross-reference nomor faktur dengan manifest pengiriman gudang Garut. Kosong. Aku tarik permintaan kerja internal gudang. Kosong. Ini pembayaran jasa tak pernah diberi. Barang tak pernah ada. Kebohongan diubah jadi uang. Setiap faktur cetak adalah potong puzzle. Aku tempel di papan gabus. Dinding ruang tamu perlahan hilang di balik tambalan keserakahan mereka. Aku sambung dengan benang merah. Lacak pola tipuan. Garis dari tagihan pembersihan selokan ke tagihan perbaikan atap yang selalu ditagih minggu berikut. Jaring layanan hantu. Semua kembali ke kotak pos sama. Rekening bank sama. Jelek dan indah. Kasus penipuan paling sempurna kedap udara yang pernah aku lihat. Aku simpan setiap file. Setiap cross-reference. Setiap bukti negatif ke hard drive eksternal terenkripsi. Buat backup dari backup. Aku bukan hanya auditor. Aku arsiparis kehancuran mereka. Malam terakhir investigasi sunyi. Aku scroll faktur pertama 8 tahun lalu. Cari asal skema. Lalu kutemukan. Faktur jumlah besar tak biasa. Tanggal beberapa bulan setelah aku kabur ke Semarang. Item utama samar, pembersihan properti besar tenaga kerja intensif. Subbaris di kolom deskripsi yang buat udara keluar paru-paruku. Biaya bantuan Laras Wijaya 40 jam. Tubuhku kaku. Dingin profesional yang aku balut 3 minggu retak. Sejenak aku 17 lagi. Berdiri di rumah kontrakan mencekik itu. Aku ingat kerja tak berterima kasih tanpa akhir. Potong rumput paci di bawah matahari Jawa membara. Bersihkan selokan penuh daun busuk. Gosok lantai sementara Danu duduk nonton TV. Kehadirannya ancaman mendidih konstan. Aku ingat ibuku periksa kerjaanku. Bibir melengkung. Selalu temukan cacat. Bukan anak bantu keluarga. Kerja budak inden. Tenagaku. Ketakutanku. Penindasanku. Mereka hitung. Ukur. Beri nilai rupiah. Mereka bangun perusahaan multinasional dari kesengsaraanku. Gemetar mulai di tanganku. Gemetar dalam hebat. Mereka tak hanya pukul dengan kata dan ancaman. Mereka ambil penghinaanku dan jual. Baris item tunggal itu lebih menghukum daripada semua faktur palsu lain digabung. Itu pusat.
Titik di mana kekejaman pribadi dan kejahatan korporat jadi satu. Rasa malu yang aku bawa 10 tahun. Perasaan tak berguna. Jadi utang. Langsung berubah jadi bukti dingin keras yang bisa diajukan. Ingatanku jadi senjata. Penghinaanku jadi ekshibit A. Bagian primal otakku jerit konfrontasi. Telepon. Dengar bantahan tergagap. Lempar hipokrasi dan kejahatan mereka lewat telepon. Tapi aku diamkan suara itu. Itu metode mereka. Keras. Berantakan. Emosional. Terteriak tak capai apa kecuali kepuasan sesaat. Balas dendamku bukan perkelahian. Ini audit. Diam. Metodis. Mutlak. Mereka hidup di dunia ancaman dan teriakan. Aku hidup di dunia angka. Dan angka. Tak seperti ingatan. Tak terbantah. Kasusku selesai. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Langkah pertama paling berat. Keluar dari bayang investigasi teliti ke sistem sendiri. Tuduhan dari Laras Wijaya akan dicurigai. Dibebani sejarah yang mereka tak tahu tapi mungkin rasakan. Tuduhan harus datang dari tak ada. Dari mesin sendiri. Rabu malam aku drive ke perpustakaan umum seberang kota. Pakai terminal mereka. Buat email anonim sekali pakai seperti data watchdog 888@protonmail.com. Dari situ aku susun pesan ke jalur tip rahasia Komite Audit Internal PT Nusantara. Laporan mahakarya pros dingin korporat. Tak emosi. Tak spekulasi. Tak petunjuk pengetahuan pribadi. Murni data. Kepada Komite Audit Internal. Ini flag otomatis dari tool analisis pihak ketiga. Vendor ID 70074 Wijaya Supplies Cabang Garut diidentifikasi potensi ketidakwajaran penagihan. Analisis data pembayaran 36 bulan fiskal terakhir tunjuk frekuensi dan konsistensi faktur maintenance rutin dan darurat yang secara statistik mustahil. Melebihi rata-rata cabang 450%. Selain itu persentase tinggi faktur tak punya nomor work order di log digital gudang. Sarankan audit lapangan prioritas untuk verifikasi jasa yang diberi lawan pembayaran dan singkirkan inflasi faktur vendor. Lampirkan satu spreadsheet yang sangat disensor tunjuk frekuensi pembayaran anomali tanpa ungkap nama. Kirim. Hapus akun email. Bersihkan cache browser. Keluar perpustakaan. Jantungku berdegup. Aku nyalakan sumbu jauh di perut binatang korporat. Sekarang tinggal tunggu dan pura-pura tak bau asap. Respons lebih cepat dari yang aku duga. 2 hari kemudian email subjek tindakan audit lapangan gudang Garut masuk inbox departemenku. Sebagai senior auditor regional baru. Aku di daftar distribusi. Napasku tersendat saat baca nama tim audit yang dikirim dari kantor Semarang. Nyata. Roda berputar. Aku rasakan campuran pusing ketakutan dan euforia. Aku set gelombang pasang. Kini berdiri di pantai lihat mendekat. Minggu berikut paling panjang dalam hidupku. Aku kerja dengan ekspresi tenang. Jalankan laporan dan ikut meeting. Sementara jam internal hitung mundur detik ke detonasi. Berita lapangan bocor dalam potongan. Tim audit tiba di Desa Garut. Aku tahu dari komentar santai di telekonferensi. Lalu potong ironi sempurna yang menghukum sampai ke aku.
Auditor utama telepon kepala departemen minta saran prosedur dan aku dengar ujung percakapan. Ya. Aneh sekali, kata kepala departemen. Punggung ke arahku. Manajer cabang di sini kelihatan tak tahu. Bilang vendornya. Pria bernama Danu Hartono. Pilar masyarakat. Katanya minggu lalu dia pamer bisnisnya tumbuh cepat. Dia pikir perusahaan pasti suka kerjaannya. Aku harus pegang pinggir meja supaya tangan tak gemetar. Keangkuhan. Kepercayaan buta pria yang percaya tak tersentuh. Dia pikir mereka datang beri medali. Bukan baca haknya. Dia tak tahu wanita yang masa kecilnya dia monetisasi duduk 250 km jauhnya. Lihat dunianya siap terbakar. Momen penentu datang Kamis pagi. Bukan dengan ledakan. Tapi ping email baru. Inboxku banjir seperti biasa. Tapi subjek ini buat darahku dingin. Permintaan verifikasi pembayaran mendesak. Vendor 774 KSM Wijaya Supplies. Namaku di CC. Mataku scan isi pesan. Pikiran lari lebih cepat kata. Dari auditor utama di Garut. Tim. Kami di lokasi dan mentok. Manajer cabang Garut tak bisa keluarkan work order atau laporan terima untuk lebih 90% faktur Wijaya Supplies 2 tahun terakhir. Dia klaim vendor tangani semua dan hanya kirim tagihan. Kami perlu verifikasi dari pusat. Kantor pusat. Bisa minta seseorang dari akuntansi internal jalankan verifikasi penuh catatan pembayaran ini lawan log sistem manifest pengiriman dan permintaan kerja? Tolong tugaskan ke Laras Wijaya. Kami butuh asap. Aku baca kalimat terakhir 3 kali. Tolong tugaskan ke Laras Wijaya. Senyum dingin lambat sentuh bibirku. Retak kecil di topeng ketenangan. Sempurna. Puitis. Alam semesta tak hanya tawarkan balas dendam. Ia kasih kapak algojo resmi dan minta aku asah. Sistem yang mereka eksploitasi kini secara resmi minta aku. Korban diam mereka. Yang dokumentasikan kejahatan mereka. Orang tepat. Waktu tepat. Tempat tepat. Aku balas email langsung. Diterima. Aku tangani segera. Aku tak perlu cari data. Sudah rapi di hard drive trankripsi. Tapi aku jalani prosedur resmi. Klik bergema di kubikel sunyi. Buka server perusahaan. Kredensial baru kasih akses segalanya. 1 jam berikut aku kerja fokus terlepas intens seperti ahli bedah. Untuk setiap faktur palsu yang dikirim auditor lapangan. Aku buat paket respons. Faktur 4.855, perbaikan atap darurat 2,8 juta rupiah. Lampirkan log cuaca gudang tanggal itu, langit cerah. Tak ada hujan. Lampirkan log maintenance, tak ada bocor dilaporkan. Faktur 4.912, 20 karung garam Deicer Industri 700.000 rupiah. Lampirkan manifest pengiriman minggu itu, tak ada kiriman dari Wijaya Supplies. Faktur 533, pembersihan puing parkir 6,5 juta rupiah. Lampirkan foto satelit gudang hari itu dari layanan cuaca publik. Tunjuk parkir bersih tak tersentuh. Satu persatu aku bangun peti mati mereka pakai kebohongan sendiri sebagai kayu dan buktiku sebagai paku. Setelah kumpulkan bukti setiap potong 2 tahun fiskal terakhir. Gunung bukti menghukum. Aku cetak lembar ringkasan.
Saat meraihnya, lenganku senggol kotak kardus kecil di meja. Kotak kertas lama dari apartemen. Kotak miring dan satu lembar kertas notebook menguning jatuh ke lantai. Aku ambil. Aku kenal tulisan miring ke belakang laba-laba itu langsung. Tulisan ibuku. Potong kertas yang pasti aku bawa buru-buru 10 tahun lalu. Artefak terlupakan hidup lamaku. Ini buku kas. Buku kasnya. Di situ daftar item kejam. Behel laras 3 juta rupiah. Baju sekolah kelas September 12 6 juta rupiah. Makanan estimasi tahunan 37 juta rupiah. 17 tahun. Dia coba hitung biaya keberadaanku. Di paling bawah halaman. Total akhir dilingkari pulpen tebal marah. Laras berhutang 428 juta rupiah biaya asuh. Aku pandang kertas itu. Angka kecil menyedihkan penuh benci. Bertahun-tahun utang tak kasat mata itu menekanku. Beban yang dia ikat di punggungku. Aku pandang dari kertas menguning di tangan ke total penipuan besar di layar komputer, 7,2 miliar rupiah. Pelan. Sengaja. Aku letakkan buku kas tulisan tangan di meja sebelah keyboard. Itu dimaksud jadi dakwaanku. Bukti utang seumur hidupku. Tapi kini hanya catatan kaki. Prolog menyedihkan ke cerita nyata apa yang sebenarnya terhutang. Vonis yang mereka tulis untukku akan dibalik vonis buatanku sendiri. Aku lampirkan file akhir ke email. Jari melayang di mouse. Kasus ditutup. Buku seimbang. Aku pandang tulisan ibuku sekali lagi dan klik kirim. Setelah klik kirim, dunia tak berubah. Lampu kantor berdengung monoton. Telepon tak terjawab di lorong dan lalu lintas kota mengalir pola biasa sore. Tak ada petir. Tak ada tanda langit. Email. Bom digitalku. Hanya paket data kini diam di server Semarang. Tapi aku lewati ambang. Tak ada jalan kembali. Aku kemas tas kerja. Drive pulang di aliran lampu belakang merah. Jalani gerakan malam normal. Panaskan makan malam beku. Nonton berita tanpa lihat. Cuci piring tunggal dan garpu. Sepanjang itu aku tunggu. Bukan balasan. Bukan hasil. Tapi momen tepat. Momen kepastian mutlak. Saat roda yang aku gerakan sudah sepenuhnya terlibat dan tak bisa dihentikan. Momen itu datang sekitar jam 9 malam. Alert bunyi di HP kerja. Notifikasi otomatis bahwa file audit yang aku kirim sudah diakses dan diunduh Kepala Departemen Hukum. Sumbu bukan lagi dinyalakan. Sudah sampai bubuk mesiu. Aku masuk ruang tamu dan berdiri di depan papan gabus. Dinding faktur disambung benang merah seperti peta konspirasi gila. Konspirasiku. Kebenaranku. Aku pandang nama. Tanggal. Tagihan palsu. Dan tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Ini belum selesai. Belum sampai mereka dengar dari aku. Belum sampai aku tutup rekening secara pribadi. Atau sedekat mungkin. HP terasa berat tak wajar di tangan. Aku tak telepon nomor ini 3 tahun. Terakhir adalah panggilan minggu malam ibuku minta uang lagi. Percakapan yang berakhir dia tutup telepon. Aku hapus kontak setelahnya. Tapi 10 digit terbakar di ingatanku seperti cap sapi. Aku ketik pelan sengaja.
Jempol melayang di ikon panggil hijau. Jantungku genderang dingin mantap. Ini bukan tindakan gadis ketakutan meraih ibu yang dirindukan. Ini tindakan auditor beritahu pemegang rekening bahwa limit kreditnya dihentikan. Aku tekan tombol. Telepon berdering sekali. 2 kali. Di dering ketiga dia angkat. Halo. Suaranya tipis. Siap. Dan berpinggir iritasi familiar. Seolah panggilanku gangguan tak diinginkan acara TV-nya. 3 tahun diam. Dan itu sapaan. Ini Laras, kataku. Suaraku rata. Tak mengkhianati apapun. Ada jeda. Aku dengar tawa kaleng sitkom di latar. Laras, ulangnya. Nada bergeser ke curiga lelah. Mau apa? Kurasa weselmu bulan ini telat. Tidak, kataku tenang. Bukan soal wesel. Aku biarkan jeda diam lewat. Biarkan ruang di antara kami penuh ketidaksabarannya. Bu, perusahaan sedang selidiki Wijaya Supplies. Tawa sitkom di latar berhenti mendadak seolah dia rebut remote. Diam yang menyusul penuh muatan. Listrik. Selama 5 detik penuh hanya statis. Lalu suaranya kembali. Bukan lagi siap tapi jeritan panik tajam yang begitu familiar buat otot punggungku menegang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Danu bilang ada pria dari auditor kota datang. Dia bilang mereka tanya-tanya. Tarik file. Itu kamu. Kan? Ini salahmu. Tuduhan langsung. Refleks di dunianya. Semua musibah adalah barang untuk ditugaskan. Kesalahan untuk ditimpakan. Aku selalu target paling nyaman. Aku yang lama. Aku 17 tahun akan merinding. Aku yang lama akan tergagap. Bela diri. Atau menangis. Tapi gadis itu sudah hilang. Aku hanya kerja, kataku. Suara datar tak beremosi seperti nada sambungan. Kerjamu, jeritnya. Suara naik histeria. Kerjamu hancurkan kami setelah semua yang kami lakukan untukmu. Setelah kami besarkan. Kasih makan. Jaga dari dibuang ke jalan. Kamu berhutang padaku. Laras. Kamu berhutang seluruh hidupmu. Kamu tak boleh berpaling dari ibumu. Itu dia. Teks dasar masa kecilku. Tiang utama pandangan dunianya. Kamu berhutang padaku. Kata-kata itu menggantung di udara antara Semarang dan Desa Garut. Sudah jadi rantai begitu lama. Beban yang kukira akan kubawa selamanya. Tapi mendengarnya sekarang. Setelah lihat angka. Setelah baca faktur. Setelah paham kedalaman keserakahan parasit mereka. Kata-kata tak punya kuasa. Hanya suara. Aku tarik napas pelan sengaja. Aku tak berpaling. Bu, kataku. Suara pelan hampir bisik. Tapi menyayat histerianya seperti pisau cukur. Aku hanya kirim tagihan. Saluran sunyi lagi. Aku hampir lihat wajahnya. Kebingungan perang dengan amarah. Pikirannya gagal proses pernyataan. Ini bahasa yang dia tak paham. Dia hanya paham ambil. Bukan bayar. Sebelum dia bentuk respons. Aku dengar teriakan teredam. Suara telepon direbut dari tangannya.
Lalu suara Danu meledak di telingaku. Raungan familiar yang dibakar arak. Kamu kecil, kamu pikir kamu pintar. Sembunyi di kota dengan kerja mewahmu. Halo. Danu, kataku. Nada tak berubah. Kamu ingat aku? Aku tahu kamu ular sejak hari ibumu bawa aku pulang. Tak tahu terima kasih. Kamu pikir bisa hancurkan aku? Kamu tak tahu apa yang kamu mulai. Kamu akan sesal seumur hidupmu yang menyedihkan. Ancamannya. Dulu suara paling menyeramkan di dunia bagiku. Kini menyedihkan. Amarah tak berdaya binatang terpojok. Gembar-gembor pria yang bangun hidupnya diintimidasi dan kini hadap masalah tak bisa dia teriaki atau intimidasi. Tawa dingin aneh lolos dari bibirku. Suara yang tak ku kenal milikku. Itu familiar, kataku. Suara ringan hampir santai. Kamu bilang hal sangat mirip padaku dulu. Berdiri di dapur. Tapi lihat. Soal sesal. Danu. Itu utang yang harus dibayar orang yang berhutang. Dan kali ini, kamu yang akan bayar. Aku tak tunggu responsnya. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Rekening ditutup. Aku tekan ikon merah di layar. Putus sambungan. Diam di apartemenku mutlak. Aku berdiri di tengah ruangan. HP masih di tangan. Gemetar mulai di jari. Lalu naik lengan dan seluruh tubuh. Bukan gemetar takut. Gempa bumi dalam pelepasan. Perasaan lempeng tektonik di bawah tekanan lebih dari 10 tahun. Akhirnya. Hebat. Bergeser ke tempat. Ketegangan. Ketakutan. Rasa malu. Semua mengalir keluar dalam gelombang lega sunyi kejang. Aku ambruk ke kursi. Tubuh terasa ringan. Kosong. Aku pandang layar HP gelap. Hantu sudah pergi. Suara sudah dibungkam. Dan aku tahu dengan kepastian yang mengendap dalam tulang bahwa aku takkan dengar mereka lagi. Entry terakhir di buku kas sudah dibuat. Hari-hari setelah telepon jadi pelajaran animasi tersuspensi. Aku ada di dengung sunyi antara petir dan gemuruh. Laporan sudah kirim. Telepon sudah dilakukan. Mesin keadilan korporat kini menggiling di lantai atas. Di ruang konferensi yang takkan pernah aku masuki dan rantai email yang takkan pernah aku lihat. Aku jalankan tugas dengan presisi mesin terlepas. Rekonsiliasi rekening. Analisis laporan kuartal. Minum kopi hitam. Di permukaan tak ada yang berubah. Tapi di bawah, pergeseran tektonik terjadi. Aku rasakan getaran lewat lantai gedung. Pengumuman resmi datang 5 hari kemudian. Bukan konfrontasi dramatis, tapi cara paling tak pribadi dan menghancurkan. Memo internal seluruh perusahaannya mendarat di 2000 inbox sekaligus. Ditulis Chief Financial Officer. Pria yang tak pernah kutemu. Untuk semua karyawan PT Nusantara Logistik dari kantor CFO. Subjek, pernyataan terkait temuan audit internal. Sebagai perusahaan yang komitmen pada standar integritas fiskal tertinggi, kami secara berkala lakukan audit internal ketat atas vendor dan sistem pembayaran. Setelah audit prioritas cabang regional Jawa Tengah, transaksi vendor palsu dikonfirmasi. Aktivitas terkait satu entitas non-kontrak di Jawa Tengah. Wijaya Supplies.
dan melibatkan pola sistematis invasi faktur dan penagihan jasa tak diberi. Saat ini kerugian terukur diperkirakan lebih 7,2 miliar rupiah. Kasus sudah diserahkan ke Departemen Hukum Korporat yang bekerja sama dengan pihak berwenang negara dan federal. PT Nusantara berkomitmen menuntut kasus ini sekuat hukum. Aku baca memo 3 kali. Kata-kata begitu bersih. Steril, integritas fiskal. Kerugian terukur. Pihak berwenang. Ini kamus korporat untuk pencurian dan pengkhianatan. Mereka ambil cerita keserakahan, kekejaman, kebohongan, dan suling jadi 4 kalimat tak berdarah. 7,2 miliar rupiah. Angka itu cabul sekaligus membenarkan label harga penghinaan mereka. Malam itu aku tak tidur. Pagi berikutnya aku di kantor jam 7. Gedung cangkang kosong. Sunyi dan gelap. Lantai open plan luas jadi kota monitor komputer tidur dan kursi kosong. Satu-satunya suara dengung samar server dari IT dan hembusan sistem ventilasi gedung. Aku jalan lewat canyon kubikel sunyi ke kubikelku. Langkah bergema di keheningan. Aku tak nyalakan lampu atas. Duduk di kegelapan prafajar. Cahaya monitor cat wajahku biru pucat eter. Aku di sini untuk vigil. Aku tunggu hantu. Mulai tanpa peringatan. Dari sudut ruangan. Printer jaringan komunal besar. Monster plastik dan logam. Bangun dari tidur. Serangkaian klik pelan. Dengung rendah. Lalu desah mekanis. Seolah bangun dari mimpi panjang gelisah. Aku tak bergerak. Mataku tetap di layar. Tapi seluruh kesadaran fokus ke mesin itu. Ia terima perintah. Tapi bukan dariku. Perintah hantu. Sinyal dari kedalaman sistem. Dipicu finalisasi laporan penipuan. Dengan geraman rendah guttural. Mesin tarik satu lembar kertas ke dalamnya. Suara goresan kasar seperti tarikan napas kasar. Sejenak diam. Lalu. Pelan. Hormat. Ia dorong satu halaman sempurna ke baki penerima. Aku tahu tanpa lihat apa itu. Faktur pertama 8 tahun lalu. Jasa diberi pembersihan properti besar dan di bawahnya baris yang jadi jantung kejahatan mereka dan kunci kehancuran, biaya bantuan Laras Wijaya. Lalu halaman kedua dan ketiga. Printer masuk irama hipnotis tak kenal lelah. GR. Suara isi kantor kosong. Detak mekanis monster. Bukan suara cetak. Suara penghakiman. Suara masa lalu dikunyah roda dan roller. Diproses. Diukur. Dan dimuntahkan sebagai bukti hitam putih tak terbantah. Aku berdiri dan jalan ke mesin seolah trance. Berdiri di depannya. Lihat halaman keluar. Satu demi satu. Masing-masing hantu dari hidupku di desa Garut. GR. Halaman keluar. 20 karung garam The Icer Industri. Aku lihat lumpur abu-abu musim hujan Jawa. Rasakan angin dingin di pipi. Sakit dingin di tulang. GR. Pembersihan selokan darurat. Aku cium bau daun busuk basah. Ingat tangga goyah. Danu suruh aku naik. Bayangannya mengintai di bawah. GR. Pembersihan puing parkir.
Aku rasakan beban tas sampah berat di tangan penuh sampah orang lain. Halaman bukan lagi faktur. Ini kwitansi masa muda yang dicuri. Setiap baris item penghinaan sunyi. Setiap jumlah rupiah kekejaman santai yang mereka lakukan lalu jual. Mesin tak hanya cetak bukti. Ia cetak pengakuan mereka. Kesaksian panjang detail keserakahan yang mereka tak punya nyali ucap sendiri. Setiap lembar yang jatuh ke baki adalah baris pengakuan itu ditandatangani dan diberi tanggal keangkuhan mereka sendiri. Tumpukan tumbuh dari beberapa halaman jadi tebal. Lalu menara mustahil. Ini nisan dari kertas. Mesin cetak hampir 20 menit. Geraman keluhannya satu-satunya suara di semesta. Lalu, mendadak seperti mulai. Berhenti. Halaman akhir keluar. Mesin desah sekali lagi. Embun udara hangat bau toner panas dan finalitas. Lalu diam. Tumpukan kertas di baki. Tebal berat. Hampir 1 rim tinggi. Monumen fisik kebohongan mereka. Aku tak ragu. Gerakanku tenang sengaja. Aku jalan ke tumpukan. Ratakan pinggir jadi blok tajam sempurna. Angkat. Beratnya substansial. Padat. Berat dosa mereka. Aku bawa kembali ke meja dan masukkan seluruh tumpukan ke amplop surat antar kantor besar kosong. Aku segel flap. Tak ada catatan. Tak ada nama. Tak ada penjelasan. Tak perlu. Mereka akan tahu siapa kirim. Namaku ada di permintaan audit resmi. Waktunya terlalu pas. Tapi aku tak butuh kredit. Tindakan ini bukan untuk perusahaan. Untukku. Aku biarkan sistem bicara untukku dalam bahasa laporan formal dan bukti digital. Ini postscript ditulis bahasa kertas dan tinta. Pernyataan visceral akhir. Aku kembali ke meja. Sinar fajar pertama pecah atas kota. Lempar bayang rangka panjang lewat kubikel kosong. Aku duduk dan lihat matahari terbit. Lalu jam 7.59 pagi. 1 menit sebelum hari kerja resmi mulai. Email baru muncul di inbox. Subjek tegas dan mutlak, pemutusan vendor 774 KSM Wijaya Supplies. Dari keamanan korporat. Isi singkat. Aksi korporat Staccato. Status vendor diputus. Saluran pembayaran dibekukan. Status kasus dinaikkan ke hukum untuk penuntutan pidana. Aku baca kata dan rasakan tak ada. Tak senang. Tak kemenangan. Tak amarah. Hanya keheningan mendalam total. Akhir persamaan panjang jelek. Aku pandang pantulan pucatku sendiri di layar monitor gelap. Wajah yang balas tak lagi gadis yang berhutang. Dia yang menagih. Aku condong maju. Napas kabut kaca sejenak. Dan bisik ke ruang kosong. Kini kalian berhutang padaku. Aku tak tunggu lama cerita bocor. Di desa seperti desa Garut, rahasia adalah komoditas umur pendek. Investigasi sendiri urusan korporat tertutup. Tapi kehadiran penyidik kepolisian di desa 3.000 jiwa adalah peristiwa tak bisa dibendung. Aku pasang Google Alert untuk desa Garut tahun lalu. Rasa ingin tahu mengerikan yang tak pernah kubatalkan. Lewat Tripwire digital itu berita temukan aku. Judul dari edisi online harian Kabupaten Garut muncul di layar HP. Tajam dan surreal.
Pasangan lokal diselidiki polisi atas penipuan pengadaan. Artikel singkat. Ditulis Pros Fakta Kaku Jurnalisme Desa Kecil. Sebut investigasi berlangsung atas ketidakwajaran penagihan terkait gudang PT Nusantara Logistik. Sebut Danu dan Siti Hartono sebagai pemilik usaha lokal Wijaya Supplies. Orang yang menarik perhatian kasus. Semua sangat hati-hati. Sangat legalistik. Tapi untuk Garut, ini bom meledak di alun-alun desa. Aku lihat jatuhnya dari jarak steril aman apartemenku di Semarang. Layar laptop. Jendela keledakan dunianya. Kolom komentar di bawah artikel jadi medan perang pertama. Gelombang awal penolakan sengit bisa diprediksi. Tak percaya sepatah pun, tulis user Brenda K58. Aku kenal Bu Siti 20 tahun. Dia wanita muslimah baik. Pasti salah. Lain komentar. Danu orang lurus. Ini berita palsu. Orang gereja mereka jadi sorak. Frasa diulang terus seolah kehadiran pengajian Jumat adalah pembebasan federal dari hukum pidana. Ini sistem imun desa menendang. Coba tolak benda asing kebenaran jelek. Mereka tak bela Danu dan Siti. Mereka bela kenyamanan sendiri. Ilusi kota sederhana bermoral di mana hal seperti ini tak terjadi. Tapi ilusi tak tahan. Laporan awal diikuti bocoran. Bisik. Lalu cerita lanjutan koran regional besar yang masukkan satu detail yang hancurkan pertahanan mereka. Jumlahnya hampir 7 miliar rupiah. Di tempat seperti Garut, di mana tahun baik berarti impas dan motor baru tanda kemakmuran luar biasa. 7,2 miliar rupiah bukan angka. Itu angka mitos. Jumlah terlalu besar untuk kesalahpahaman. Pengkhianatan skala yang akal desa kecil tak bisa serap atau maafkan. Dan dengan detail mengejutkan tunggal itu, arus opini publik berbalik. Narasi wanita baik muslimah runtuh semalam. Tiba-tiba semua ingat hal. Grup gosip Facebook yang penuh dukungan kini penuh cerita berbeda. Tiba-tiba amarah Danu bukan hanya agak keras, tapi menakutkan. Tiba-tiba keluhan Siti soal uang bukan kebiasaan, tapi tanda keserakahan dalam. Pergeseran paling mengejutkan datang dari bisik yang hanya bisa kubayangkan tapi tahu terjadi. Bu tetangga yang kasih kue dan kata manis tapi tak pernah tempat aman. Pasti bersandar pagar. Bicara ke tetangga sebelah. Kamu tahu, aku selalu khawatir soal anak mereka yang malang. Laras. Gadis pendiam kelihatan begitu terganggu. Aku selalu pikir Bu Siti terlalu keras padanya. Untung dia kabur waktu itu. Kasihan Laras. Kata-kata. Aku yakin. Diucap seluruh desa. Ini revisi sejarah sempurna. Dia mereka. Pilihan sengaja memaling dari teriakan yang merembes dinding tipis rumah kontrakan. Kini dibingkai ulang. Mereka bukan kaki tangan. Mereka pengamat tak berdaya tragedi yang tak bisa mereka hentikan. Kepergianku bukan tindakan anak tak tahu terima kasih. Ini pelarian. Belas kasihan mereka bukan untukku, tapi untuk diri sendiri. Balsem obati sakit tumpul pengecutan mereka. Ibu. Aku tahu dari clipping berita lain. Coba bela diri di satu-satunya arena tersisa. Pengadilan opini publik tiap minggu di Masjid Desa Garut. Dia buat tontonan duka publik.
Pertunjukan kesalehan dan korban. Dia berdiri di depan jemaah menangis bukan karena kejahatannya tapi kemalangannya. Dia bicara cobaan mengerikan yang keluarganya tanggung. Kebohongan yang disebar. Lalu dia bicara tentangku. Dia tak sebut namaku. Dia bicara anak durhaka. Anak tak tahu terima kasih yang lupa ibunya. Ular yang dia besarkan tanpa sadar di rumah sendiri. Dia ciptakan diri sebagai ibu salehah dikhianati. Dan aku sebagai penjahat. Anak tak wajar yang balik lawan keluarganya sendiri. Mungkin berhasil. Desa suka cerita pengampunan dan drama keluarga bagus. Tapi dia buat kesalahan fatal. Dia bisa menangis soal anak tak tahu terima kasih. Tapi tak bisa menangis hilangkan angka. 7 miliar rupiah adalah dosa besar yang tak bisa dibersihkan bazar amal dan pengajian. Tindakan tak tahu terima kasih kini tak terpisahkan dari jumlah uang yang bisa lunasi separuh cicilan rumah di jalanannya. Pertunjukannya jatuh ke telinga Tuli. HP kau mulai berdering. Nomor tak dikenal kode area Garut. Reporter lokal pasti. Cari kutipan dari anak dendam misterius. Aku abaikan semua. Pernyataanku sudah dibuat. Diajukan. Dan disubmit rangkap 3. Aku tak punya kata untuk mereka. Tapi aku punya pesan akhir. Aku online dan temukan nomor satu-satunya toko bunga di Desa Garut. Aku pesan buket terbesar paling mewah bunga putih krisan yang mereka punya. Bunga pemakaman. Bayar pakai kartu kredit prepaid anonim. Untuk kartu ucapan. Ketik 4 kata sederhana. Untuk semua utang lunas. Aku suruh antar ke masjid desa Minggu pagi. Tepat sebelum pengajian. Aku tahu dia akan ada. Aku tahu dia akan lihat. Ini pesan hanya untuknya. Penjual bunga. Ternyata gosip terbesar desa. Cerita buket mewah anonim dan pesan misterius sudah tersebar seluruh desa siang hari. Ibu. Aku diberitahu orang yang ada di sana. Lihat kartu. Wajahnya memucat. Dia rebut dari tangan Ustadz dan sobek jadi serpihan tepat di serambi masjid. Wajah topeng amarah. Tapi tindakan sia-sia. Semua sudah lihat. Semua tahu. Dia bisa sobek catatan. Tapi tak bisa sobek halaman depan harian Semarang yang ambil cerita dan tayang headline tajam brutal tak terhindarkan. Informasi bocor dari sumber anonim di perusahaan. Potong narasi terakhir menghukum. Headline kupas semua kebohongan yang dia bangun teliti dan tinggalkan hanya kebenaran dingin jelek untuk seluruh provinsi lihat. Penipuan keluarga dibongkar anaknya sendiri. Seminggu berlalu dalam diam aneh teredam. Cerita jadi fixture media lokal di Garut. Tapi di dalam PT Nusantara. Keheningan profesional turun. Namaku tak pernah disebut memo. Tak pernah diucap meeting. Tapi aku rasakan perubahan atmosfer di sekitarku. Aku bukan lagi wanita tak kasat mata di akuntansi. Aku hantu punya sejarah. Rekan kerja diam saat aku dekati mesin kopi. Aku tangkap orang pandang dari seberang lantai kantor luas. Ekspresi campur rasa ingin tahu. Hormat. Dan sedikit takut. Aku yang cabut pin granat. Aku sumber ledakan. Panggilan datang Selasa pagi. Ini undangan Outlook meeting town hall wajib seluruh perusahaan via Zoom. Agenda daftar poin korporat biasa. Review kinerja Q3.
Optimasi jaringan logistik. Pesan dari CEO. Kelihatan rutin. Tapi aku tahu bukan. Ini vonis publik. Dan aku entah saksi bintang atau terhukum. Aku habiskan pagi siapkan seolah perang. Pilih baju dengan presisi bedah. Blazer abu-abu arang. Blus putih sederhana. Warna beton dan kertas. Pakaian dirancang baju besi. Sampaikan keseriusan profesional yang tak hianati lautan emosi bergolak di dalam. Aku tata rambut dan makeup tangan mantap. Ciptakan topeng ketenangan. Saat waktunya. Aku tak ambil panggilan dari kubikel. Aku booking ruang konferensi besar lantai atas kosong. Aku butuh ruang. Aku butuh diam. Ruangan dingin. Didominasi meja panjang poles dan layar dinding ukuran. Aku duduk di ujung meja. Sosok tunggal di ruang untuk 20 orang. Satu persatu layar terisi kotak. Mosaik digital perusahaan. Wajah dari Surabaya. Jakarta. Bandung. Yogyakarta. Ratusan. Semua orang asing. Semua rekan. Aku temukan wajahku sendiri di grid. Gambar kecil pucat. Dan pin ke sudut pandang supaya monitor ekspresiku. Aku atur wajah jadi perhatian netral. Meeting mulai dengan drone biasa puji diri korporat. CEO. Pria kulit sawo matang sempurna dan gigi putih mustahil. Bicara pangsa pasar dan nilai pemegang saham. Aku hampir tak dengar. Fokusku di kotak lain di grid. Yang label Arthur Darmawan. Chief Legal Officer. Pria tua bermata tajam dan wajah lelah cerdas. Dia duduk tak bergerak. Dengar CEO. Ekspresi tak terbaca. Setelah 40 menit proyeksi keuangan. CEO senyum blinding. Dan kini, katanya. Aku serahkan ke Arthur Darmawan dari Departemen Hukum untuk update singkat soal integritas korporat. Pergeseran halus terjadi di ratusan wajah layar. Orang duduk lebih tegak. Minat sopan pura-pura diganti perhatian sungguhan. Kotak Pak Darmawan membesar isi tengah layar. Ruangan yang aku dirasanya lebih dingin tiba-tiba. Dia mulai bicara. Suara tenang terukur. Bawa otoritas yang potong ruang digital. Terima kasih, Pak Tom. Seperti yang Anda semua tahu. PT Nusantara dibangun atas fondasi kepercayaan. Kepercayaan dengan klien, pemegang saham, dan satu sama lain. Kepercayaan itu aset paling berharga kita. Baru-baru ini kepercayaan itu dilanggar. Dia jeda. Biarkan bobot kata mengendap. Seperti memo minggu lalu sebut. Penipuan jangka panjang signifikan ditemukan di salah satu cabang regional. Ini bukan serangan siber canggih atau konspirasi rumit. Ini kasus keserakahan jelek sederhana dilakukan vendor lokal. Tapi penipuan ini dibawa ke cahaya bukan oleh cek sistem atau algoritma acak. Dibawa ke cahaya oleh integritas dan keberanian satu karyawan yang lihat ada yang salah dan punya karakter laporkan lewat saluran tepat. Jantungku berdegup keras menentang tulang rusuk. Burung terperangkap gila. Aku jaga tangan sempurna diam di meja depan. Aku rasakan tatapan kolektif seluruh perusahaan konvergen padaku. Meski mereka belum tahu siapa aku. Pak Darmawan condong sedikit maju. Matanya pandang langsung lensa kamera.
Rasanya seolah dia pandang jiwaku. Suaranya pelan tapi isi ruang konferensi kosong luas. Laras Wijaya, katanya. Bisakah Anda berdiri? Suara namaku diucap keras di forum publik ini adalah kejut fisik. Selama 10 tahun aku kerja buat nama itu anonim. Mudah dilupakan. Kini jadi pusat segalanya. Waktu terentang dan menipis. Pelan. Seolah anggota tubuh milik orang lain. Aku dorong kursi ke belakang. Gores kakinya di lantai poles satu-satunya suara di semesta. Aku berdiri. Di layar aku lihat kotaku sendiri di grid otomatis highlight dan membesar. Kini terlihat semua orang. 1000 pasang mata semua fokus padaku. Aku berdiri di ruang kosong sunyi. Postur tegak. Wajah papan tulis kosong teliti. Karena ketelitian Anda. Bu Wijaya, lanjut Pak Darmawan. Suara penuh hormat hikmat. Karena integritas Anda. Dan karena Anda pilih lakukan hal benar saat lebih mudah memaling. Kami bisa hentikan pendarahan keuangan signifikan. Anda selamatkan perusahaan ini jutaan rupiah kerugian masa depan dan kirim pesan jelas tak ambigu bahwa kami tak tolerir perilaku ini di jajaran kami. Saat dia bicara, tatapanku melayang dari wajahnya ke pantulan diriku di layar besar. Aku lihat wanita yang hampir tak kukenal, pucat, tenang, kaku. Lalu mataku tangkap kota kecil lain di grid. Bukan kantor. Ini feed berita langsung dari stasiun Jawa Tengah yang dipantau seseorang di Departemen Hukum. Banner bawah feed baca, penangkapan dilakukan dalam kasus penipuan pengadaan Desa Garut. Kamera goyang. Fokus di tangga Pengadilan Negeri Garut. Dan di tengah frame kasar ada Danu. Wajahnya bercak dan kendur tak percaya. Jas murahnya kusut. Tangan besar kuatnya. Tangan yang dulu menjulang mengancamku. Kini ditarik ke belakang agen polisi dan dikunci borgol. Di belakangnya di tangga pengadilan berdiri ibuku. Dia pakai baju terbaik minggu. Wajah topeng publik tragedi. Bahu gemetar tangis performatif saat dia menangis untuk kamera. Dia main peran istri teraniaya. Korban. Sampai akhir. Layar sajikan split screen sempurna sunyi. Di kiri. Aku. Laras Wijaya. Putri indah korporat. Dipuji integritas di bawah lampu steril terang ruang rapat. Di kanan. Mereka. Penciptaku. Penyiksa. Ditangkap karena kejahatan kumuh di bawah cahaya siang Jawa Tengah keras tak ampun. Ini konfrontasi akhir. Bukan tukar kata marah. Tapi tabrakan digital sunyi dua dunia. Dunia yang aku lari ke dan dunia yang mereka tak bisa lari. Aku tak bilang apa. Tak tunjuk apa. Wajahku di layar tetap topeng tenang. Tapi di katedral sunyi pikiranku. Di ruang belakang mata tak kedip. Suara mulai naik. Rendah. Mekanis. Irama. Suara roda berputar. Kertas masuk. Tinta di aplikasi ke halaman kosong. Suara printer kantor kerja digelap. GR. Suara kwitansi dicetak. Suara utang tak terbayar terakhir distempel rangkap 3 lunas. Pasca meeting town hall bukan ledakan tapi debu perlahan mengendap. Tepuk tangan yang ikut kata Pak Darmawan. Tepuk sopan korporat dari 1000 ruang terpisah memudar. Tapi efek riak keluar.
Aku jadi selebriti kecil di perusahaan. Peran aneh tak nyaman. Orang yang tak pernah ketemu angguk di lorong. Undangan makan siang naik. Mereka lihat aku pahlawan. David korporat yang bunuh Goliat desa kecil. Mereka tak paham. Tak pernah soal perusahaan. Tak pernah soal kepahlawanan. Soal akuntansi. Aku tolak sopan undangan dan terus makan siang di kubikel. Ku benamkan diri di kenyamanan familiar spreadsheet dan buku kas. Dunia logis bersih yang jadi tempat perlindunganku. Keramaian akhirnya reda. Aku hanya perlu tunggu. Potong puzzle korporat terakhir datang di inbox seminggu kemudian. Email dari SDM dengan subjek klinis sekaligus menggairahkan, integritas korporat dan reward whistleblower. Tangan sempurna mantap saat buka. Teks buler plata. Penuh jargon hukum dan referensi kebijakan perusahaan. Bicara kesimpulan sukses investigasi internal dan komitmen perusahaan beri reward karyawan yang jaga standar etika. Lalu di bawah ada angka. Disajikan tanpa fanfara. Baris item sederhana di memo formal. Sesuai kebijakan 7.3b. Reward sejumlah 700 juta rupiah telah disetujui dan akan dibayar di siklus payroll berikutnya. Aku pandang angka 700 juta rupiah. Bukan persentase dana pulih. Bukan angka acak. Rasanya spesifik. Dihitung. Aku minimalkan email dan buka foto yang aku ambil buku kas tulisan tangan ibuku sebelum kirim aslinya ke tim hukum sebagai bukti. Aku pandang angka lingkaran marah akhir di bawah halaman menguning itu. 428 juta rupiah. Hitung inflasi 1 dekade. Biaya naik yang dia obsesi. Berapa angka itu hari ini? Aku jalankan kalkulasi cepat iseng. Masukkan angka ke kalkulator inflasi online. Hasil kira-kira 695 juta rupiah. Hampir tepat sama. Perasaan dingin aneh menyapu. Seolah alam semesta dengan cara birokrasi tak pribadi memutuskan seimbangkan bukan hanya buku perusahaan, tapi buku pribadiku juga. Perusahaan bayar kembali utang yang ibuku klaim aku hutang. Ini akuntansi sempurna. Mengerikan. Dan ironis mendalam. Sejenak aku pertimbangkan apa yang bisa kulakukan dengan uang. Lebih dari yang pernah kumiliki sekaligus. Uang muka rumah kecil. Mobil baru. Tiket kemana saja di dunia. Tapi pikiran habiskan rasanya salah. Ternoda. Uang itu produk rasa sakitku. Pakai untuk keuntungan sendiri berarti terima pandangan transaksional mereka soal dunia. Setuju penderitaanku punya label harga. Itu buat aku pemegang saham kesengsaraanku sendiri. Aku tahu langsung apa yang harus kulakukan. Malam itu aku riset amal. Cari yang tepat. Aku temukan organisasi kecil kurang dana di pedesaan Jawa Timur yang beri tempat penampungan darurat dan bantuan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga di desa kecil. Jenis desa di mana semua tahu urusanmu dan tak ada yang mau campur. Jenis desa di mana polisi sepupu pelaku. Jenis desa di mana gadis seperti aku tak punya tempat lari. Saat reward masuk rekening, angka hitam mencolok di layar. Aku tak biarkan duduk sehari pun. Aku ke website amal. Ketik jumlah penuh 700 juta rupiah. Di kolom nama donor, ketik anonim. Klik konfirmasi donasi. Layar refresh dengan
Terima kasih atas kedermawanan Anda. Dan begitu uang hilang. Utang diklaim. Utang dibayar. Dan kini rekening ditutup. Aku rasakan ringan yang tak kusadari mungkin. Pemutusan definitif akhir. Aku tak pernah kembali ke desa Garut. Tak ada alasan. Proses hukum lawan Danu dan Siti Hartono terungkap di koran lokal. Cerita lambat suram Plea Bargain dan vonis. Danu sebagai operator utama dapat hukuman penjara federal. Siti yang main peran istri tak tahu tak kompeten sempurna dapat masa percobaan dan kerja sosial. Aku rasakan tak ada saat baca nasib mereka. Tak puas. Tak kasihan. Mereka hanya file dipindah dari kasus aktif ke arsip. Satu-satunya hubunganku dengan desa adalah langganan online harian Kabupaten Garut. Cara nonton dari jauh. Konfirmasi hantu masa laluku benar-benar pergi. Sekitar setahun setelah vonis. Headline lain tangkap mata. Kabupaten sita dan lelang aset Wijaya yang disita. Artikel kering detail hasil lelang aset rutin. Daftar barang dijual, motor 2015. Koleksi perkakas listrik. Mesin potong rumput. Dan di akhir. Tanah rumah 114B Jalan Sungai Berdebu. Dijual murah ke pedagang besi tua. Tempat aku besar. Wadah begitu banyak kesengsaraan. Akan dibongkar dan didaur ulang. Tapi paragraf akhir artikel yang buat aku berhenti napas. Ini kutipan Human Interest. Potong warna lokal dari kepala polisi yang awasi pembersihan properti. Sebagian besar hanya sampah di dalam, kata Sherif dikutip. Tapi kami temukan satu hal aneh. Buku kas tulisan tangan lama di laci dapur. Kelihatan seperti anggaran keluarga hitung biaya besarkan anak. Agak creepy jujur. Tapi baris terakhir yang dapat aku. Di bawah semua angka. Seseorang tulis dengan pulpen berbeda, lunas. Bisa bayangkan? Tak tahu itu soal apa. Aku tutup laptop. Ruangan sunyi. Aku bayang kertas menguning itu. Tulisan laba-laba marah ibuku itemisasi biayaku. Lalu baris definitif terakhir, lunasi. Siapa yang tulis? Petugas bukti dengan flyer dramatis? Kepala polisi dengan rasa keadilan puitis? Atau, pikiran ini kirim dingin rumit lewat tubuhku, ibuku yang tulis. Apakah ada saat di reruntuhan hidupnya 1 detik kejelasan singkat di mana dia akhirnya paham sifat utang dan siapa yang benar-benar bayar? Aku tahu aku takkan pernah tahu. Dan aku sadar di saat sunyi mendalam itu tak penting. Penulis tak relevan. Vonis yang penting. Alam semesta. Lewat tangan anonim. Tambah entry akhir dan tutup buku untuk selamanya. Aku berdiri dan jalan ke jendela. Pandang lampu Semarang. Kota yang kasih hidup baru. Tak ada kemenangan. Tak ada euforia. Tak ada amarah tersisa. Hanya kedamaian dalam. Abadi. Dan akhirnya penuh berkah. Sunyi. Minggu-minggu berikut bukan penuh kemenangan tapi keheningan mendalam tak familiar. Drama sudah main. Vonis sudah dibaca. Dan cerita sudah dikonsumsi dan dicerna desa Garut. Akhirnya diganti gosip baru lebih segar. Bagiku. Diam yang mereka tinggalkan luas dan memekakkan telinga awalnya.
Lebih dari 10 tahun hidupku didefinisikan dengung rendah konstan kecemasan. Utang yang selalu kubayar. Ancaman yang selalu aku siap. Ketidakhadirannya adalah kehadiran baru. Aku temukan aku tidur semalaman. Bangun bukan dengan sentak takut, tapi cahaya pagi lembut. Simpul ketegangan yang tinggal permanen di bahuku selama yang bisa kuingat mulai perlahan larut. Aku hanya Laras Wijaya. Akuntan. Wanita yang tinggal di apartemen sunyi di Semarang. Gelar lain, anak. Korban. Debitur. Pembalas, sudah diarsip. Diajukan ke masa lalu yang tak lagi pegang aku aktif. Aku tak tinggalkan pekerjaan. Kantor. Dulu benteng lawan masa lalu. Kini berubah jadi sesuatu lebih sederhana. Tempat ketertiban. Garis bersih spreadsheet. Logika mutlak buku kaseimbang. Dengung sunyi server. Ini hal yang masuk akal di dunia yang sering tak masuk akal. Aku temukan kedamaian di kerja itu sendiri. Di tindakan metodis taruh hal di kolom tepat. Di malam Selasa. Beberapa bulan setelah laporan berita akhir. Aku temukan diri sendirian di kantor lagi. Bukan sengaja. Aku kerja rekonsiliasi rumit untuk akuisisi baru. Dan jatuh ke trance fokus familiar angka. Saat akhirnya angkat muka dari layar. Aku kaget lihat kantor gelap. Langit luar hitam pekat tak berbintang. Hampir tengah malam. Seluruh lantai kosong. Kapal hantu mengapung di jantung sunyi kota. Aku berdiri. Regangkan kaku dari punggung. Diamnya berbeda kali ini. Bukan diam tegang menanti printer bangun pagi itu. Ini diam tenang mengendap. Ini milikku. Aku jalan lewat canyon kubikel gelap. Cahaya samar monitor satu-satunya lampu. Gedung tidur. Bernapas di sekitarku. Saat lewat printer jaringan besar di sudut. Aku berhenti. Hanya mesin. Gumpalan plastik dan logam. Tapi bagiku selalu lebih. Ini Oracle. Algojo. Hantu mekanis yang bicara kebenaran dalam bahasa toner dan kertas. Aku ulur tangan dan usap permukaan dingin halusnya. Dorman. Roda internal istirahat. Aku kumpul barang dari meja. Kemas tas kerja. Matikan komputer. Kerjaku selesai. Saat berbalik pergi. Suara pelan familiar buat aku beku. Klik. Dengung. Aku balik pelan. Dari bayang dalam sudut. Printer bangun. Lampu status hijau kecil berkedip. Lempar cahaya kecil Erie di kegelapan. Mustahil. Tak ada pekerjaan cetak di antrean. Jaringan kantor mode tidur. Aku tak kirim apa. Tak ada yang kirim. Tapi ia mulai bergerak. Tarik satu lembar kertas ke dalamnya dengan geraman rendah guttural. Suara bergema di sumsum tulang. GR. Ini suara penghakiman. Gema samar akhir badai. Aku tak bergerak. Hanya berdiri dan lihat. Penonton tunggal untuk pertunjukan spektral mustahil ini. Mesin kerja sejenak. Lampu internal berkedip. Lalu dengan desah pelan. Dorong satu lembar kertas bersih ke baki penerima. Lalu diam. Lampu hijau padam. Mesin lagi hanya mesin.
Aku jalan ke arahnya. Langkah satu-satunya suara di ruang luas kosong. Lembar kertas tunggal di baki. Putih mencolok lawan plastik abu-abu gelap. Aku ulur dan ambil. Masih hangat. Bukan faktur. Bukan laporan. Ini kwitansi sistem generata. Jenis dipakai tutup file pekerjaan besar. Di atas dengan font sans serif sederhana. Kwitansi 999. File pekerjaan 774 KSM status. Lunas. Sisa halaman kosong. Aku pandang kata sederhana tajam, lunas. Itu kata terakhir. Entry final. Hantu di mesin. Lakukan satu tindakan akuntansi tak perlu terakhir untuk konfirmasi saldo nol. Alam semesta. Kelihatannya. Seteliti aku. Ia tuntut setiap kolom seimbang. Setiap buku ditutup. Pelan aku lipat kertas 2. Lalu 2 lagi. Lipatan tajam definitif. Aku jalan kembali ke meja. Buka laci bawah. Yang penuh barang pribadi. Pena cadangan. Lip balm. Dan letakkan kotak putih kecil di dalam. Aku geser laci tutup. Klik pelan kait adalah suara finalitas mutlak. Tak ada lagi yang perlu dicetak. Aku matikan lampu kecil di meja. Benamkan ruangan ke kegelapan hampir total. Aku jalan keluar kantor. Langkah pasti mantap. Saat keluar pintu utama gedung dan ke jalan kosong. Hujan ringan mulai turun. Tetes dingin di wajah. Cuci kota dengan kilap bersih reflektif. Sama jenis hujan yang turun pagi pertama itu. Bertahun-tahun lalu. Saat aku jalan pergi dari rumah kontrakan dengan tas robek dan beban utang yang tak aku hutang. Tapi kali ini, aku tak lari dari apapun. Tak ada yang kejar. Tak ada suara marah. Tak ada bayang menjulang. Masa lalu bukan di belakang. Ia hanya hilang. Hujan turun. Dan aku hanya berdiri di dalamnya sejenak. Biarkan cuci. Tak ada yang berhutang pada siapapun. Dan kalau suatu hari seseorang tanya bagaimana aku temukan keadilan. Bagaimana aku balas dendam pada orang yang salahku. Aku punya jawaban siap. Aku tak akan bicara rasa sakit atau amarah atau pembalasan. Aku hanya pandang mata mereka dan bilang, aku hanya seimbangkan buku.